Selamat pagi anak-anak kami. Apa kabar kalian hari ini? Bapak berharap semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan kembali bersyukur karena kita dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk kembali belajar. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana kami sehat, di mana kami dapat kuat, dan semua oleh karena anugerah-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mulai belajar. Sebelumnya biarlah Tuhan memimpin kami, menolong kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran. Namun sebelumnya, Pak Yusuf akan ingatkan kembali tentang pembelajaran kita minggu lalu. Masih ingat apa pembelajaran minggu lalu? Yaitu mengenai Nabi Yesaya yang menubuatkan kedatangan juru selamat yang dirindukan oleh umat Israel. Ya. Namun hari ini kita akan kembali belajar, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata, dan Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan. Ya. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menerima karya keselamatan Allah melalui kata-kata, tindakan, dan pribadi Yesus Kristus. Kedua, menunjukkan kepercayaannya akan karya keselamatan Allah melalui kata-kata, tindakan, dan pribadi Yesus Kristus. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami karya keselamatan Allah melalui kata-kata, tindakan, dan pribadi Yesus Kristus. Dan yang keempat, yaitu siswa dapat melaksanakan karya keselamatan Allah melalui kata-kata, tindakan, dan pribadi Yesus Kristus. Kita akan mulai dari pembelajaran, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Ingat bahwa dalam pelayanannya, Yesus menggunakan kata-kata yang berwibawa. Selain itu, Yesus juga menggunakan perumpamaan, di mana dari perumpamaan itu dia memberitakan firman Tuhan. Dari kata-kata Yesus melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, yang buta dapat melihat, dan orang mati dibangkitkan. Semuanya merupakan tanda hadirnya kerajaan Allah. Nah, ini adalah merupakan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah, yaitu anak-anak masih ingat bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat lewat kata-kata. Ya, seperti contoh yaitu menyembuhkan orang sakit dan juga menyembuhkan orang buta dan juga membangkitkan orang mati. Nah, kemudian kita akan melihat satu cerita yang sangat menarik, yaitu mengenai cerita Tommy yang percaya. Pada saat liburan, Tommy bermaksud mengikuti ayahnya ke pasar, tempat ayahnya berkeliling berjualan bubur ayam. Selain alasan libur, Tommy pun mau ikut ayah berjualan keliling ke pasar, karena ayahnya menjanjikan akan membelikan alat tulis keperluan sekolahnya. Pagi-pagi benar, Tommy bangun dan mengikuti ayahnya yang berjalan di depan memikul bubur ayam dagangannya. Pada mulanya, Tommy tampak semangat, namun menempuh perjalanan ke pasar selain cukup jauh, jalan setapak yang ditempuh cukup berliku serta naik turun. Setiba di pasar, ayah melihat bahwa anaknya kelelahan. Maka ayah mengajak Tommy singgah di sebuah warung kecil. Ayahnya memesan makanan kecil dan segelas teh hangat. Lanjut, mengingat hari sudah mulai terang, sang ayah berpesan, "Nak, karena ayah harus berkeliling di pasar ini, tunggulah di sini sampai ayah kembali menjemputmu." Tommy yang masih kelelahan pun mengangguk. Sang ayah pun berkeliling jualan bubur ayam. Hari makin siang, sementara bubur ayam yang dijualnya masih cukup banyak. Sang ayah pun berkeliling ke perkampungan di luar pasar. Setelah bubur ayam habis terjual, rasa lelah dan kebiasaan berjualan tanpa diikuti Tommy membuatnya lupa bahwa Tommy anaknya menunggu di warung kecil. Ia melepas lelah dengan minum dan duduk di sebuah pos ronda. Sang ayah mulai mengantuk dan tertidur. Pukul
13 lewat, sang ayah terbangun. Ia teringat dengan Tommy yang dimintanya menunggu di warung kecil. Sang ayah pun segera memikul keranjang dagangannya. Ia berjalan setengah lari menuju warung kecil. Melihat ayahnya datang, Tommy terduduk lesu, mulai tersenyum dan menyambut ayahnya. Tommy, ayah minta maaf. Kamu terlalu lama menunggu ya. Ayah mengira kamu sudah pulang, kata ayahnya menghampiri Tommy. Ayah, Tommy percaya dengan kata-kata ayah. Meskipun harus menunggu lama, Tommy percaya ayah akan datang. Jawab Tommy dengan gembira. Sang ayah pun terharu dan memeluk Tommy. Ayo kita makan dulu, setelah itu ayah belikan alat tulis untuk keperluan sekolah. Anak-anak, kita telah melihat bagaimana kisah Tommy dan ayahnya. Ya, maka dari cerita Tommy, kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama yaitu Tommy ikut ayahnya ke pasar karena dia sedang libur sekolah. Kedua, ayahnya berjanji akan membelikan alat tulis keperluan sekolah. Yang ketiga, Tommy percaya kepada ayahnya karena ia sangat mengenal ayahnya sebagai ayah yang mengasihinya. Yang keempat, ayahnya selalu menepati janjinya dengan bukti. Nah, anak-anak, yang perlu kita ambil dari cerita Tommy adalah bagaimana ayahnya itu tidak hanya berkata-kata saja, tetapi dia membuktikan kata-katanya dan membuktikan janjinya itu dengan apa tadi? Itu dengan bukti membeli alat tulis keperluan sekolah si Tommy. Nah, kemudian mari kita akan melihat bagaimana dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Matius 8 ayat 5 sampai 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan dapat menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kita akan membaca anak-anak, yaitu juga di dalam Matius 12 ayat 22 sampai 28. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun berbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Nah, anak-anak, kita telah melihat cerita yang sangat menarik, yaitu mengenai tindakan mengenai Tuhan Yesus menghadirkan kerajaan Allah melalui kata-katanya. Ya, kita melihat, yaitu yang pertama, tanda-tanda hadirnya kerajaan Allah adalah orang bisu bisa bicara, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh berjalan dan sebagainya. Ingat, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang membuat orang merasakan sukacita.
Nah, sukacita itulah yang disebut dengan kerajaan Allah. Di dalam sukacita, ya, di mana orang merasakan yang sakit bisa sembuh, orang bisu bisa bicara, orang tuli bisa mendengar, dan orang lumpuh bisa berjalan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Yesus mewartakan kerajaan Allah antara lain dengan kata-katanya yang penuh kuasa, seperti yang ditunjukkan kepada perwira Kapernaum. Nah, Yesus mewartakan kerajaan Allah, yaitu lewat sebuah cerita di mana seperti yang ditunjukkan kepada perwira Kapernaum tadi yang barusan kita baca di dalam firman Tuhan. Yang ketiga adalah Yesus menggunakan perumpamaan, karena Yesus ingin pewartaannya dapat dipahami semua orang. Nah, Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan atau menggunakan umpama atau contoh-contoh atau ilustrasi. Untuk apa? Supaya pewartaan kerajaan Allah dapat dengan mudah dimengerti oleh semua orang. Nah, kemudian kita akan lanjut di dalam materi selanjutnya, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan. Ya, kalau tadi kita telah menjelaskan tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata, tetapi kita melihat yaitu Yesus juga mewartakan kerajaan Allah bukan hanya dengan kata-kata, tetapi disertai dengan perbuatan atau tindakan, ya, atau tindakan. Nah, keteladanan yang baik adalah menasihati bukan hanya dari kata-kata, tetapi juga mampu mewujudkannya dengan tindakan. Nah, anak-anak, kita tidak hanya sekedar menasihatin orang dengan kata-kata kita, tetapi kita juga menunjukkan keteladanan kita lewat perbuatan, lewat tindakan kita. Oke, kita akan melihat sebuah cerita, yaitu sebuah cerita Ignatius Joseph Cassimo yang terlupakan. Anak-anak, silakan nanti kalian baca dari halaman 53 sampai halaman 55. Di situ anak-anak kalian baca, ya, kalian akan baca. Pak Yusuf akan ambil intinya aja, bahwa dari cerita Cassimo atau Ignatius Joseph Cassimo yang terlupakan ini, ada beberapa hal yang perlu kita ambil. Ya, yang pertama yaitu Cassimo adalah sosok yang sederhana. Dia layak jadi panutan bagi para elit politik kita. Ya, dia adalah orang sederhana. Ya, dan dia juga bisa menjadi teladan. Kenapa Cassimo ini bisa dikatakan layak jadi teladan atau panutan bagi para elit politik di Indonesia? Karena apa? Karena dia tidak hanya sekedar banyak berkata-kata, tetapi tindakan dan perbuatannya disesuaikan dengan kata-katanya. Kemudian Cassimo menolak bekerja sama dengan PKI. Anak-anak, PKI itu adalah Partai Komunitas Indonesia atau partai yang dilarang di Indonesia, ya, dan Cassimo tidak mau bekerja sama dengan mereka. Nah, kemudian Cassimo juga berjuang bukan hanya untuk diri sendiri atau suku atau agama tertentu, tetapi dia berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah keteladanan yang kita patut contoh, keteladanan yang harus kita teladani dari seorang tokoh Joseph Cassimo yang sangat luar biasa. Nah, intinya dari cerita ini bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita harus menghadirkan kerajaan Allah lewat tindakan kita. Nah, kalian tidak hanya sekedar berkata-kata, ya, atau menegur teman kalian dengan kata-kata. Kalian tidak bisa menjadi teladan kalau perbuatan kalian pun tidak disertai dengan kata-kata kalian. Ya, misalnya kamu tegur temanmu di kelas, kamu jangan ribut. Sementara kamu juga ribut di kelas. Artinya apa? Kita harus menyesuaikan kata-kata kita dengan tindakan kita. Dan selanjutnya, mari kita akan melihat bahwa perbuatan atau tindakan nyata lebih dihargai daripada kata semata. Ya, kalau kita hanya pintar ngomong, hanya banyak kata-kata, tetapi perbuatan kita tidak disertai dengan kata-kata, orang lebih menghargai kata-kata tindakan kita daripada kata-kata. Lebih baik sedikit
berbicara dan banyak berbuat. Nah, itu orang lebih menghargai kita. Ya, orang banyak menghargai kita. Kemudian orang banyak bicara tanpa tindakan sering disebut apa? Yaitu omdo atau omong doang. Dia mah hanya ngomong doang, ya, banyak ngomong saja dia. Kemudian sering orang juga katakan sebagai tong kosong nyaring bunyinya. Orang banyak bicara tapi tidak ada buktinya, ya. Tong kosong nyaring bunyinya. Orang banyak bicara tetapi tidak ada buktinya. Nah, jangan sampai orang menyindir kita dengan kata-kata itu. Kalau perbuatan kita atau kata-kata kita tidak disertai dengan perbuatan. Oke, selanjutnya anak-anak, kita akan melihat bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah tidak hanya dari kata-kata tapi disertai dengan perbuatannya, itu melalui apa? Yesus dan Zakheus. Ya, masih ingat kisah Yesus dan Zakheus? Yaitu Yesus ketika dia mau datang ke rumah Zakheus, ya, dan dari situlah Zakheus bertobat. Ya, dia bertobat. Yang tadinya dia adalah tukang penagih pajak atau disebut sebagai tukang BA, ya, dia menipu banyak orang, dia mengambil pajak yang sangat banyak, akhirnya dia kaya raya, dan dari perbuatan itulah dia menyadari apa yang dia lakukan adalah sesuatu hal yang salah. Kenapa dia menyadari itu? Karena Yesus datang ke rumahnya. Tuhan Yesus tidak hanya sekedar ngomong kamu bertobat saja, tidak, tetapi Tuhan Yesus dengan tindakannya, yaitu dia datang ke tempat Zakheus. Akhirnya Zakheus bertobat. Kemudian yaitu melalui orang Samaria yang murah hati. Nah, Tuhan Yesus juga menunjukkan kerajaan Allah dengan orang Samaria yang murah hati. Kemudian Yesus memberikan makan 5.000 orang. Ya, Tuhan Yesus tidak hanya sekedar berkata-kata, ya udah kalian berdoa saja nanti akan diberikan makan, tidak, tetapi tindakan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Kemudian adalah Yesus wafat atau Yesus mati. Ingat, sebelum Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa dia akan mati dan pada hari yang ketiga akan bangkit, dan itu terbukti. Iya, Tuhan Yesus mati dan pada hari yang ketiga apa yang terjadi, anak-anak? Yaitu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, dari cerita-cerita inilah kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak hanya sekedar berkata-kata, tetapi disertai dengan bukti. Yaitu buktinya apa? Dengan perbuatannya atau dengan tindakannya. Lanjut. Mari kita akan membaca, ya. Anak-anak silakan baca di dalam buku kalian, ya. Ada di dalam buku, yaitu di dalam dari halaman 58 sampai halaman 60, yaitu mengenai perempuan Samaria. Ya, perempuan Samaria yaitu di Injil Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Nah, anak-anak silakan baca sendiri nanti di rumah karena ini sangat panjang sekali. Nah, Bapak akan melihat beberapa hal yang perlu kita ambil dari pembacaan tentang perempuan Samaria. Yang pertama adalah perempuan Samaria menjadi percaya kepada Yesus kepada Yesus adalah sebagai Mesias. Nah, ingat bahwa perempuan Samaria itu awalnya tidak mengenal Tuhan, tidak percaya Tuhan. Tetapi karena tindakan, karena perbuatan dan kata-kata Tuhan Yesus, akhirnya dia percaya bahwa yang berbicara kepada dia adalah Yesus yang adalah sebagai Mesias atau sebagai Sang Juru Selamat. Dan yang kedua, orang Samaria lainnya menjadi percaya kepada Yesus karena perbuatannya. Anak-anak, yang tadinya hanya perempuan Samaria itu saja yang percaya, tetapi semua orang Samaria, ya, menjadi percaya kepada Yesus karena apa? Karena perbuatannya. Dan yang ketiga adalah kata-kata dan perbuatan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang perkataannya sesuai dengan tindakannya patut untuk menjadi teladan. Nah, anak-anakku, kita tidak hanya sekedar banyak berkata-kata, ya, kita akan diteladani orang kalau kata-kata kita bisa sesuai dengan tindakan dan
perbuatan kita. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Ya, mari kita sama-sama belajar. Apakah selama ini kata-kata kita sudah kita buktikan dengan perbuatan kita atau belum? Ya, kalau belum, mari kita belajar. Ya, mari kita belajar, karena dari tindakan itulah orang bisa melihat bahwa ada Tuhan, ada Allah, ada Tuhan Yesus di dalam diri kita. Nah, anak-anak, terima kasih untuk materi hari ini. Bapak berharap kalian dapat memahami dan dapat mengerti. Ya, sampai di sini untuk materi hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar materi hari ini tentang pewartaan melalui kata-katamu dan juga melalui tindakanmu. Biarlah kami bisa menjadi contoh, menjadi teladan lewat perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang bisa menjadi teladan kepada teman-teman kami, orang tua kami, dan juga teman-teman kami. Berkati kami semua hari ini sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anakku, mari kita akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.